Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah ala hadhin niyyah kulli niyatin salihah. Summa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Summa ila hadratin jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin. Summa ila hadratin jami'il malaikatil muqarrabin wal muwakkilin. Summa ila hadratin jami'il awliya'illah min aqtabal autad wan najaba wal ghuth. Wabil khusus Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah summa ila hadratin jami'il masyayikhina wabil khusus Syekh Muhammad Fadil Al-Jilani Qaddasallahu sirrah summa ila hadratin wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanah idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Fakhtalafal ahzabu min bainihim fawailul lil ladzina kafaru min mashhadi yaumin azim. Asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana lakinidz zalimuna al-yauma fi dhalalin mubin. Wa anzirhum yaumal hasrati wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amr wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana innahu kana siddiqan nabiyya. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budis syaitan innas syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'ai rabbi saqiyya. Falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa hablana lahu ishaqa wa yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana siddiqan aliyya. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasaw wa kana rasulan nabiyya. Wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiyya. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim
minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina idza tusla alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita sampai di ayat yang ke-35 dari surat Maryam, bercerita tentang kisahnya para nabi-nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan lain-lain dengan pendek-pendek ya. Di akhir dengan ayat sajadah tadi bahwa semua nabi itu kalau dibacakan ayatnya Allah kharru sujada wa bukiyah, langsung sujud dan menangis. Jadi hobinya para nabi itu menangis. Tapi menangis penuh cinta Bapak Ibu ya, bukan menangis menangisi utangnya banyak. Bukan menangisi waduh keluarganya rumit gitu atau punya masalah-masalah pribadi. Kualitasnya Kualitas nangisnya para nabi ini beda dengan nangisnya kita ya. Nangisnya kita ini kan nangis karena utang banyak, masa rumah tangga, sakit. Nabi-nabi ini nangisnya bukan karena itu. Nangisnya itu nangis karena cinta sama Allah. Dan jika dibacakan ayat-ayatnya Ar-Rahman gitu, ketika dibacakan ayat-ayatnya Allah Sang Maha Kasih, Sang Maha Penyayang, mereka sujud dan menangis. Menangis karena cinta, menangis rindu, menangisnya seorang kekasih. Di ayat ke-35, Allah berfirman di surat Maryam, karena tidak patut bagi Allah, yakni tidak benar dan dibolehkan sebab dari dirinya yang maha suci, mempunyai anak, maha suci dia, yakni dia yang disucikan zatnya dari memiliki keluarga dan anak. Sebab tidak patut baginya bekerja sama dan membutuhkan kepada keluarga atau anak. Maka nalillahi ayyattakhidha min waladin subhanah, tetapi termasuk daripada hikmah dan urusannya adalah dia apabila hendak menetapkan dan menghendaki sesuatu, idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jika dia hendak menetapkan menghendaki sesuatu dari urusan-urusan yang telah ada di alam perintah, dia hanya berkata padanya jadilah kun, tanpa perlu ada yang lain, sebab kalau tanpa perlu berurutnya dalam pendengaran dengan mendahulunya huruf kaf atau huruf nun. Kun ya, sebab kalamnya yang eksis pada dirinya yang maksudji adalah kalam yang bersifat spiritual dan subjektif, nafsi zati, yang tidak bisa digambarkan dengan adanya huruf-huruf dan suara-suara serta satuan-satuan lainnya. Sehingga bisa diperselisihkan adanya ketersusunan dengan awal dan akhiran sebagaimana digambarkan dalam lafal-lafal yang muncul dari kita. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan kuasanya yang sempurna pada lisan-lisan kita suatu lafal yang mampu melemahkan yang bukan termasuk jenis lafal kita, supaya kita memiliki banyak bentuk pengungkapan mengenai kalamnya pada waktu dia berkehendak melaksanakan keputusannya, yaitu lafal kun. Juga supaya kita memiliki banyak pengungkapan mengenai terjadinya sesuatu yang diputuskan dengan lafal fayakun, maka jadilah ia. Juga dengan tanpa tertunda dan terlambat yang bisa dipahami dari huruf fa. Maka sosok yang kedudukannya seperti ini, dari mana lagi dia memerlukan keluarga, anak, wanita, mengandung dan melahirkannya. Dia maha tinggi dengan sebenar-benarnya dari apa yang mereka katakan. Bahkan dia yang maha suci, maha satu, maha tunggal, sendirian, tidak berpasangan, tempat meminta segala hal, tidak membutuhkan pasangan apalagi anak. Yakni dari firman Allah, itulah Isa putra Maryam, dzalika Isa binul Maryam. Di ayat ke-34 saya bagian ini merupakan penjelasan dan betul-betul jelas. Jadi Isa itu bukan Tuhan, dia adalah putra Maryam.
Dzalika Isa bin Maryam. Jelas ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk memisahkan tentang Isa dan sejumlah wahyunya sebagai kepadanya. Dan setelah Isa tuntas menjelaskan perihal kesuciannya dan keterjagaannya dan terjaganya ibundanya dari dosa dan berbicara sebelum waktunya bisa bicara dengan isi kalimat yang aneh, ia pun mengetahui dengan cahaya kenabian dan kebersihan fitrah bahwa sebagian mereka terkadang menggunjingkan perihal dirinya dan ibunya dan mereka menjadikannya Tuhan. Isa pun kemudian hendak menuturkan perkataan yang menolak prasangka dan ketidaktahuan mereka itu, perkataan yang mementahkan sikap berlebihan mereka dan anggapan mereka. Jadi ada orang yang menghujat kenapa kok hamil di luar ada laki-laki di luar nikah, sementara yang kagum kebablasan malah nganggap Nabi Isa itu Tuhan karena ajaib nggak ada ayah tiba-tiba lahir gitu ya. Maka Nabi Isa pun berkata, Innallaha Rabbi wa Rabbukum. Sesungguhnya Allah lah Tuhanmu dan Tuhanku. Dialah yang menciptakan mengadakan aku tanpa seorang ayah. Dia adalah Tuhanku yang telah merawat aku dan ibundaku dengan berbagai kemuliaan dan melahirkan aku dari ketiadaan dengan kekuasaannya. Dan dia yang maha suci adalah Tuhanmu juga yang telah menciptakan melahirkan kamu sebagaimana aku dengan betul-betul menciptakan. Fa'buduh, maka sembahlah dia dan esakanlah dia, jangan sekutukan dia dengan sesuatu yang lain dari makhluk-makhluknya, dan menghadaplah padanya dengan ketundukan yang sungguh-sungguh dan kepatuhan, karena dialah yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak menjadi sesembahan selain dia, dan tidak ada Tuhan pun yang berhak disembah kecuali dia. Hada siratum mustaqim, dan inilah jalan yang lurus, jalan yang jelas dan mengantarkan kepada mengenal al-haq dan mengesakannya, maka ikutlah dia kalau kamu beriman dan meyakini keesaannya. Setelah Nabi Isa, semoga rahmat Allah yang Maha Pengasih selalu atas beliau alaihissalam, mengingatkan mereka melalui penjelasan yang sangat jelas dan terang, fakhtalafal ahzabu, maka berselisihlah golongan-golongan itu, yakni golongan Nasrani dan Yahudi, perihal sosok Isa dan ibundanya, sebagai perselisihan yang tumbuh mimbainihim, di antara mereka tanpa ada dasar yang benar menurut agama dan akal. Sehingga kaum Nasrani bersikap berlebihan dengan menjadikannya sebagai Tuhan dan anak Tuhan, dan kaum Yahudi bersikap ceroboh dengan menasabkannya dan ibundanya kepada hal-hal yang tidak pantas. Jadi yang Yahudi melecehkan, yang Nasrani menuhankan. Dua-duanya ngawur ya. Pada intinya, kedua golongan itu berhak mendapatkan siksa seperti pedihnya dan hukuman seburuk-buruknya. Fawailul lilladzina kafaru, maka merupakan celaka yang besar dan siksa yang berat dan pedih bagi orang-orang yang kafir, yakni yang menutupi kebenaran pada diri Isa dan melampaui dari kebenaran itu menjadi kebatilan yang tanpa argumentasi dan bukti. Mim mashhadi yaumin azim, pada waktu mereka menyaksikan hari yang agung, yakni menyaksikan hari kiamat dan kemunculannya. Mereka di hari itu akan dilemparkan ke neraka dengan kepala di bawah, lalu dijerumuskan ke dalamnya dalam keadaan hina dan terpaksa. Asmi' bihim wa absir. Perdengarkanlah, wahai zat yang memperdengarkan kepada mereka itu, yakni rintihan dan ungkapan kerinduan mereka, dan perlihatkanlah, wahai zat yang memperlihatkan akan belenggu dan rantai pada mereka, yauma ya'tunana, pada hari mereka datang kepada kami untuk diperlihatkan amalnya dan diperhitungkan dalam keadaan terpaksa dan terlantar. Lakiniz zalimunal yauma fi dhalalim mubin. Akan tetapi orang-orang zalim yang keluar dari koridor perintah-perintah dan larangan-larangan kami pada hari ini, yang masih berada di dalam dunia, berada dalam kesesatan yang nyata dan ketidaktahuan yang parah mengenai berbagai keduka dan kegalauan pada hari kiamat. Wa angzirhum yaumal hasrati, dan berilah mereka peringatan, wahai Rasul yang paling sempurna, yaitu engkau sebagai sosok yang memiliki pemahaman tentang hari penyesalan, yaumal hasrati, yang telah disiapkan untuk pembalasan, di mana pada hari itu tidak ada kesempatan untuk menyusuli dan menemukan kembali apa yang telah terlewat, kecuali hanya penyesalan dan kerugian yang tidak berarti apa-apa.
Idh qudiyal amru, yaitu ketika telah diputuskan segala perkara dan turunnya siksaan, dan telah lewat pula zaman menunaikan perintah-perintah Allah. Wahum fi ghaflati wahum la yu'minun. Sedangkan saat itu mereka berada dalam kelalaian dan ketertipuan oleh masa lalunya, dan mereka tidak beriman dan tidak membenarkan didatangkannya hari yang telah dijanjikan ini melalui lisan para rasul dan kitab suci. Bagaimana bisa mereka tidak membenarkan hari ini? Mereka itu memang para pembohong yang suka mendustakan, tenggelam di dalam lautan kelalaian dan kesesatan, yang terjebak di dalam jebakan ketertipuan. Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha. Sesungguhnya kami dengan paksaan kekuasaan kami inilah, dengan sendirian dan ketunggalan kami, yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya setelah terleburnya sirnanya bagian-bagiannya, tercerai berainya pilar-pilarnya oleh kekuasaan yang maha mengalahkan, di mana segala sesuatu di atasnya akhirnya menjadi lenyap, sementara yang tersisa hanyalah eksistensi kami yang maha mulia dan sifat-sifat kami yang maha qadim. Kemudian berbaliklah lihat kami yang terang benderang sekali dan terus memperbarui dari pola yang menakjubkan ini menjadi pola yang jauh lebih menakjubkan dan sempurna lagi. Karena kami pada setiap saat selalu dalam kesibukan, tentu kami tidak disibukkan oleh kesibukan dari yang lain. Wa ilaina yurja'un, dan bagaimana kami tidak mewarisi semua yang di atas dunia, wujud dan cakrawala syuhud, karena semua ini akan kembali pada kami. Seperti kembalinya bayangan pada pemilik bayangan, seperti kembalinya ombak pada lautan, dan seperti kembalinya sinar dan bayangan kepada matahari asalnya. Dan setelah kembalinya semua itu pada kami, lalu kami menyeru dari balik singgasana kami, kemuliaan keagungan kami, kepunyaan siapakah kekuasaan pada hari ini? Kemudian pertanyaan itu pun dijawab dari sana, karena tidak ada kepastian wujud kecuali kami saja. Ia hanya milik Allah yang Maha Satu dan Maha Memaksa. Limanil mulkul yaum, lillahil wahidul qahhar. Apa ayatnya begitu. Kepada semua akan kembali pada Allah yang Maha Satu dan Maha Memaksa kepada semua bayangan-bayangan palsu. Wadkur fil kitabi Ibrahim. Dan ceritakanlah ya Rasul yang paling sempurna di dalam kitab Al-Quran yang telah dibacakan, diturunkan padamu, kisah tentang kakekmu yaitu Ibrahim, yakni tentang kebaikan-kebaikan akhlaknya dan keindahan-keindahan perangainya, agar engkau dan orang-orang mukmin yang bersamamu bisa mendapatkan manfaat dari kisah tersebut, juga agar engkau dan mereka bisa meniru akhlaknya. Innahu kana siddiqon nabiyya. Sesungguhnya ia adalah orang yang sangat membenarkan, sangat percaya dan betul-betul jujur setia membenarkan al-haq dan mengesakannya, dan juga seorang nabi yang termasuk dalam para nabi yang tulus. Ceritakanlah saat inkisyaf dan terbangunnya ia dari kelalaian yang menjadi ibadahnya para penyembah berhala dan patung-patung, yakni waktu idh qala li abihi, ketika beliau berkata pada ayahnya seraya mengingkari dan terheran dengan urusan ayahnya ini, lalu menyeru dengan harapan agar ayahnya sadar dan ingat atas apa yang disampaikan oleh Ibrahim. Ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru. Mengapa engkau menyembah dan taat pada sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, padahal sesuatu yang disembah seharusnya dapat melihat dan mendengar keadaan yang disembah. Seharusnya dapat seharusnya dapat melihat dan mendengar keadaan para hambanya, kebutuhan dan permohonan mereka. Wala yugni angka syai'a, dan patung-patung ini tidak dapat menolong dan membela engkau sedikit pun dari hal-hal yang dibencimu dan tidak mampu membantumu. Maka ia pun tidak pantas untuk menjadi Tuhan dan pemelihara. Lantas mengapa engkau menyembah dan taat padanya, padahal engkau yang memahatnya dengan tanganmu, dan engkau pula yang membuatkan sayap dan rupanya. Dan yang mengherankan darimu, yang betul-betul mengherankan adalah Tuhanmu itu adalah buatanmu yang kau jadikan sebagai Tuhan, yang menciptakan, disembah, dan berhak disembah. Padahal engkau orang yang memiliki kecerdasan dan pengetahuan. Dan Tuhanmu itu benda mati yang tidak memiliki perasaan apapun padanya. Ya abadi,
Wahai ayahku, ini qad ja'ani minal ilmi. Sesungguhnya aku, meskipun aku ini anakmu dan lebih muda darimu, tetapi benar-benar telah datang padaku dan turun padaku sebagian ilmu dari hadirat al-haq, meskipun aku masih muda. Malam yaktika dan tidak diberikan padamu padahal engkau lebih tua. Karena anugerah itu ada pada Allah dan menurut kehendaknya dia memberikannya kepada siapa saja. Fattabi'ni, maka ikutlah aku, yakni ikutilah apa yang diturunkan padaku dari sisi Tuhanku berupa keyakinan murni, ketauhidan. Ahdika siraton sawiyya. Niscaya aku akan menunjukkan padamu dengan pertolongan Allah dan petunjuknya jalan yang lurus yang dapat mengantarkan pada Sang yang disembah dengan sebenarnya dan mengesakannya. Ya abadillah ta'budis syaiton. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan dengan cara menyembah patung-patung yang batil ini dan rangka-rangka yang diam ini. Karena penyembahan terhadap patung hanya terjadi disebabkan penyimpangan dan penyesatan yang dilakukan setan. Karena setan adalah musuh bagimu dan keturunan Adam sebagai permusuhan lama yang terus berlangsung. Inna syaitona kana lirrahmani asiyya. Sesungguhnya setan yang suka menjerumuskan dan menyesatkan dari jalan kebenaran ini, semenjak azali hingga selamanya, dia menentang Tuhan yang Maha Pengasih, yang memancarkan berbagai kebaikan dan kebahagiaan, terlebih iman dan makrifat yang dapat menyelamatkan dari keterhalangan dari rahmat Allah dan dari kekecewaan ketika bertemu dengan Allah yang Maha Kasih, Al-Hannan dan Maha Pemberi Al-Mannan. Dia adalah durhaka setan ini, di mana ia durhaka dan menunggu kedurhakaan orang lain, lalu berusaha menyesatkan, menjebaknya supaya setan itu menyesatkan ahlul al-haq dari jalan Allah. Ya abadi, wahai ayahku, ini akhafu, sesungguhnya aku ini prihatin, kasihan, dan aku khawatir atasmu. Ayyamassaka adabum minar rahman. Engkau akan ditimpa dan dikenakan adab dari Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha menghukum orang-orang sesat dan dolim sebagai ganti dari pahala dan ampunan. Fatakuna lisyaitani waliyah, karena engkau pun pada saat itu telah menjadi teman setan dan sahabatnya setan, sedangkan bagi Tuhan yang Maha Pengasih menjadi musuh sebab pembelotan dan kedurhakaan setan padanya dan kamu mengikutinya, padahal dia adalah musuh dari Tuhan. Kemudian ketika semakin lama pembicaraan Ibrahim dengan ayahnya dan percakapannya dengan tujuan menasihati dan mengingatkan, ayah Nabi Ibrahim menjawab, Qala, katakanlah. Sang ayah menghardik dan memarahinya serta menyesatkannya. Arohibun anta an alihati ya Ibrahim. Bencikah engkau pada Tuhan-Tuhanku dan sesembahan-sesembahanku, padahal menyembah mereka adalah lebih utama dan sesuai dengan keadaanmu, wahai Ibrahim. Karena kebaikan anak adalah dengan mengikuti ayahnya dalam hal agama. Apalagi para kakek nenekmu wafat membawa agama ini, sedangkan kamu justru mencela Tuhan-Tuhan kita. Sudahilah keyakinanmu ini. La illam tantahi, jika kamu tidak berhenti menyudahi, la arjumannaka, pasti akan aku rajam kamu dan aku lempari kamu dengan batu-batu di depan umum hingga kamu mati. Maka nyahlah engkau. Fahjurni maliyah, tinggalkan aku dan biarkan aku untuk waktu yang lama, untuk waktu yang panjang. Kalau kamu menyesal dan dari keyakinanmu itu, kembalilah pada agama kita, yakni menyembah berhala. Kembalilah padaku. Kalau tidak, maka pergi saja. Tidak ada lagi hubungan apapun antara aku dan kamu, sehingga aku terbebas dari gangguanmu. Kemudian pada saat Nabi Ibrahim melihat begitu besarnya kedunguan dan kesesatan itu, serta begitu dalam kebodohan dan keras kepalanya, beliau berkata, Qala salamun alaika. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, seraya berserah diri pada Allah, menitipkan dan pasrah padanya, semoga keselamatan dilimpahkan padamu, yakni semoga salamku selalu dilimpahkan padamu, wahai ayahku, aku meninggalkanmu karena engkau membolehkannya, hanya saja sungguh, sa'astaghfirulaka Rabbi, aku akan memohonkan ampun untukmu pada Tuhanku, supaya dia menyelamatkanmu dari dosa-dosa syirik, dan semoga dia mengantarkanmu sampai kedudukan tauhid,
sebagai rasa terima kasihku kepada pengayomanmu dan perhatianku pada pemeliharaanmu. Aku mengungsi kepada Al-Haq dan berlindung padanya dari keburukanmu yang menjadikanmu memurkaiku. Innahu kana bi hafiya, sesungguhnya dia Allah yang Maha Suci sangat baik padaku, serta mengasihi dan menyayangi di mana dia menjagaku dari keburukanmu dan keburukan semua orang yang memusuhiku. Wa a'tazilukum, dan kapanpun nasihatku tidak berfaedah untukmu, pesan dan pengingatanku tidak bermanfaat bagimu, aku menjauhkan diri darimu dan aku tinggalkan engkau dalam keadaanmu ini. Wa ma tad'una min dunillah, dan aku tinggalkan, dan apa yang kau seru dan sembah selain Allah, aku berlepas diri dari Tuhan-Tuhan itu. Wa ad'u rabbi, dan aku akan berdoa pada Tuhanku yang telah memeliharaku melalui anugerahnya dengan iman dan mengantarkan aku dengan kelembutannya kepada cakrawala tauhid dan makrifat, dan aku menyembah dan taat hanya kepadanya pada seluruh waktu dan keadaanku. Asa alla akuna bidu'ai rabbi saqiyya. Mudah-mudahan aku tidak akan menjadi dengan berdoa kepada Tuhanku ini dan menghadap padanya dan bermesraan dengannya. Semoga aku tidak menjadi orang yang kecewa, putus harapan, merugi dari rahmat Allah dan membawa kesusahan yang dapat mengundang kemarahan dan kemurkaan Allah. Falamma a'tazalahum, maka ketika ia telah menjauhkan diri dari mereka, menyingkir dari mereka, dan memilih merantau dan lari dari mereka, wa ma ya'buduna min dunillah, dan menolak menyembah apapun selain Allah yang berupa berhala dan patung itu, wahabna lahu ishaqa wa yaqub, maka kami anugerahkan padanya sebab belas kasihan kebaikan kami anak-anak yaitu Ishak dan Yakub, supaya ia ditemani oleh mereka berdua dan supaya ia dapat bertahan dalam perantauan dengan disertai keduanya. Wa kullan wa wa kullan wa kullan ja'alna nabiyya, dan karena kesucian sosok keduanya itu dan kemuliaan fitrah keduanya, masing-masing dari keduanya kami angkat menjadi nabi, seperti ayah mereka yang diberikan wahyu dan ilham sepertinya. Wahabna lahum min rahmatina, dan kami anugerahkan pada mereka, yakni Ibrahim dan kedua putranya Ishak dan Yakub, sebagian dari keluasan rahmat kami dan sempurnanya belas kasih kami, harta benda, keturunan, kedudukan, dan kekayaan, sehingga mereka menjadi tempat berpulangnya orang-orang menjadi penguasa mereka dalam urusan agama hingga hari kiamat. Wa ja'alna lahum lisana siddiqan aliyah, dan kami jadikan bagi mereka buah tutur yang baik, yakni kami jadikan pujian dan sanjungan yang dialamatkan kepada mereka melalui lisan para manusia sebagai pujian yang baik dan senyatanya, bukan sebagai basa-basi seperti pujian pada para raja dan penguasa. Oleh sebab itulah pujian terhadap mereka menjadi hal yang mulia. Sidqin wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyah, yakni menampakkan kemuliaan martabat dan kedudukan mereka hingga akhir kehidupan dunia. Sebab itu berkat doa Ibrahim dan pengabulan Al-Haq, di mana ia pernah berdoa dalam munajatnya pada Tuhannya, dan jadikan aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Waja'alli lisana sidqin. Waja'alli lisana sidqin. Jadikan akulah, ya Allah, buah tutur yang baik. Akhirnya dipenuhi doa Nabi Ibrahim ini. Jadikanlah aku, ya Allah, kenangan indah, buah tutur yang baik bagi generasi setelahku. Begitu Bapak Ibu, surat sampai ayat 50. Shadaqallahul adzim, shadaqa rasuluhul karim, wa ana ala dzalika minasyahidin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.